Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Amartio Tanzilal Aziz, NIM 2020151135. Saya dari kelas 3D, mahasiswa Universitas PGRI Palembang. Di sini, saya akan menjawab atau memaparkan jawaban dari mata kuliah Media Belajar Inovatif. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu Homo educandum. Homo educandum merupakan makhluk yang dapat menerima pendidikan atau manusia yang menerima ilmu dari seorang pendidik untuk dirinya sendiri, atau yang bisa disebut makhluk hidup yang bisa menempatkan dirinya mengambil ilmu dari pendidikan. Tentang pembahasan teori belajar, yaitu ada 4. Yang pertama, teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Teori behavioristik yang mengajari tentang perubahan tingkah laku sebagai dari hasil pengalaman. Contohnya, atau bisa disebut manusia dapat belajar, manusia mempunyai pengalaman, dan manusia dapat menjadikan dirinya lebih baik dari suatu pengalaman. Begitupun dalam pendidikan. Di pendidikan, manusia perlu yang namanya dari pengalaman. Masuk ke teori yang kedua, yaitu teori humanistik. Teori humanistik adalah pencapaian aktualisasi atau pemahaman diri. Seseorang bisa mempelajari pendidikan dan bisa memahami dari dirinya sendiri, terutama bagaimana manusia itu bisa memahami jati dirinya, sebagaimana kompetensinya, semampu mana dia bisa berpikir. Dan teori ini mengusulkan bahwa manusia itu bisa mencapai target atau pencapaian nilai pembelajaran dirinya tersebut. Teori belajar kognitivisme. Teori kognitivisme adalah suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, yang dimaksud melibatkan proses pembelajaran, berpikir atau bernalar tentang ilmu pendidikan. Baik, yang keempat yaitu teori sibernetik. Teori sibernetik adalah perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung, dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang teori atau pemaparan jawaban dari teori dari 4 teori tersebut. Dan di sini adapun teori, adapun kelemahan dan kelebihannya. Di sini kelebihan dari pembelajaran teori 4 tadi, kelebihannya bisa membiasakan seorang pendidik untuk bersikap lebih jeli atau peka pada situasi kondisi belajar, dan tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Begitupun ada juga kelemahannya. Kelemahan dari belajar atau teori atau keempat teori tadi, kelemahannya proses belajar dipandang sebagai kegiatan yang diamati langsung, padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem syaraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Adapun kelemahan proses belajar manusia yang dianalogikakan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat ada perbedaan yang cukup mencolok antara hewan dan manusia. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan
kesalahpahaman atau salah kata dari saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.